Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara, pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan penting untuk melihat bagaimana kita bermuhasabah, ya. Kita introspeksi keluarga kita, bagaimana tingkat kedekatannya dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memulai memperbaiki diri dan keluarga, bagaimana faktor-faktor yang membuat kesuksesan satu keluarga. Sebab pertemuan hari ini adalah pertemuan yang membahas tentang pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pertemuan sebelumnya kita telah bicara tentang masa remaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi misalnya melakukan perjalanan keluar ketika mengikuti pamannya Abu Talib berdagang ke Syam, lalu berjumpa dengan pendeta Buhaira yang melihat tanda-tanda kenabian dalam diri beliau. Lalu kemudian Nabi dibawa kembali ke Mekah, tidak sampai ke Syam. Sebab orang-orang Syam itu banyak ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang kalau tahu ternyata Nabi terakhir itu bukan dari kelompok mereka, bukan dari Bani Israel, maka mereka bisa saja membunuhnya. Sebab sejarah orang-orang Yahudi membunuh para nabi itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Maka Nabi pun kembali ke Mekah. Setelah itu, pada masa remaja Rasul SAW juga kita ketahui ada peristiwa Hilful Fudul pada saat beliau berumur 20 tahun. Hilful Fudul adalah perjanjian agar menjamin keamanan di Mekah. Tidak boleh ada yang dizalimi di Mekah. Nabi termasuk tokoh yang diundang untuk menandatangani piagam ini. Ini berarti keterlibatan Nabi dalam kehidupan sosial itu sangat aktif. Nah, ini yang melatih seseorang untuk memiliki rasa keterpanggilan untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Sekarang umur Nabi 25 tahun. Pada awal-awal 20-an tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengembala kambing, hingga kemudian mengembala domba, hingga kemudian seorang saudagar perempuan di Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sedang men-scale up bisnisnya dan butuh SDM baru. Maka dia minta pendapat karyawan-karyawannya siapa yang harus direkrut. Maisarah, salah seorang karyawan Khadijah. Maisarah ini laki-laki, ya, bukan perempuan. Mengusulkan kepada Khadijah untuk merekrut seorang pemuda yang terkenal karena kejujuran dan amanahnya. Jadi dia berkata, kenapa tidak merekrut? Kenapa tidak meminta kepada As-Sadiqul Amin untuk jadi pegawaimu? Khadijah menjawab, Muhammad, maksud kamu Muhammad? Maisarah berkata, faman ghairuh, siapa lagi kalau bukan dia? Dialog ini melahirkan banyak sekali
pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah akhlak baik itu menyebarkan aroma kemana-mana. Harumnya itu kemana-mana. Jadi Nabi memiliki akhlak as-sadiq, jujur dan amanah, al-amin, itu didengar oleh orang-orang yang ada di Mekah. Jangan merasa rugi melakukan kebaikan. Jangan merasa rugi kamu bersikap sopan santun kepada orang lain, karena itu pasti ya, akan mendatangkan manfaat baik kepada dirimu. Dampak positifnya itu pasti akan kita dapatkan di dunia. Nanti kita akan lihat ya bagaimana cara kerja Allah ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak peduli apapun agamanya, kalau dia kebaikan akhlak kepada manusia, maka dia akan menuai di dunia sebelum nanti dia dapatkan di akhirat kalau dia seorang mukmin, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari kesyirikan. Jadi Nabi itu berarti terkenal sebagai sosok yang memiliki dua sifat itu, as-sadiq dan al-amin. As-sadiq itu artinya jujur, al-amin artinya amanah, punya sifat amanah. Amanah ini memiliki dua dimensi. Ini yang sedikit orang bahas. Amanah itu punya dua dimensi. Dimensi pertama adalah integritas, bisa dipercaya. Yang kedua adalah kapabilitas, bisa diandalkan. Jadi bahwa seorang disebut amanah, amin sifatnya, seorang memiliki sifat amanah itu berarti dia punya integritas, bisa dipercaya, dan dia juga punya kapabilitas, bisa diandalkan, mampu untuk melakukan itu. Jadi ketika Nabi berkata, idza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah, kalau sudah hilang amanah maka tunggu kehancuran, tunggu kiamat. Sahabat-sahabat bertanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Gimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Lihat apa jawaban Nabi. Nabi berkata, idza wusidal amru, dalam satu riwayat, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Berarti amanah di sini artinya apa? Capability. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk itu. Kalau sekiranya diserahkan urusan kepada yang tidak mampu, maka itu berarti hilang amanah. Nabi SAW memiliki sifat itu. Dan dia terkenal sehingga ketika Maisarah mengatakan itu, Khadijah langsung terpintas. Maksud kamu Muhammad? Kata Maisarah, siapa lagi kalau bukan dia? Oke. Yang kedua adalah dialog ini juga menunjukkan betapa Khadijah itu mengerti tentang konsep paling dasar dalam urusan bisnis dan hubungan antar manusia itu adalah trust, kepercayaan. Buktinya adalah dia langsung menerima. Lalu kemudian Nabi SAW diangkat menjadi karyawannya, padahal Nabi belum memiliki pengalaman dagang sebelumnya. Sebab Nabi cuma pernah sekali pada umur 12 tahun ikut pamannya, dan itu pun tidak sampai ke tujuannya, ke Syam. Jadi Khadijah ini bertaruh ya, mengangkat seseorang yang belum memiliki, secara teknis belum memiliki pengalaman dagang, tapi Khadijah faham bahwa dalam bisnis, dalam interaksi dengan manusia, modal utama itu adalah trust, adalah kepercayaan. Orang kalau sudah percaya sama kita, apapun yang kita katakan orang ikutin, apapun yang kita jual orang yakin. Jadi ketika Nabi SAW adalah orang yang bisa dipercaya, maka ini merupakan satu modal penting dalam berbisnis. Baik, akhirnya Nabi SAW mulailah berdagang harta Khadijah. Pamannya berdiskusi, berbincang dengan Nabi SAW dan mengizinkan Nabi, silakan. Akhirnya Nabi mulailah menjadi
karyawan Khadijah. Ini adalah kali kedua Nabi berganti karir. Jadi karir pertamanya adalah mengembala kambing, mengembala domba. Karir kedua Nabi adalah menjadi karyawan dalam urusan perdagangan. Kemana berdagang? Orang Mekah itu punya dua jalur dagang. Pada musim dingin mereka berdagang ke selatan, ke Yaman. Sebab mereka nggak kuat kalau harus ke utara, ke Syam. Salju dan sangat dingin. Pada musim panas barulah mereka menuju ke Syam. Jadi rihlat syita'i was saif orang Quraisy itu, syita musim dinginnya adalah ke Yaman, saifnya adalah ke Syam. Tapi memang jalur utama perdagangan, aset lebih besar itu ketika dagangnya dibawa ke Syam. Orang Quraisy secara umum, ya, secara keseluruhan, jumlah aset dagangnya waktu itu sudah mencapai 250.000 dinar emas. Jadi 1/4 juta dinar, itu kekayaan satu negara loh pada waktu itu. Khadijah adalah perempuan pebisnis yang terkenal sukses. Dalam satu riwayat disebutkan, harta Khadijah ini, aset Khadijah ini, kalau dikumpulkan maka akan menyamai seluruh aset orang-orang Quraisy, pedagang-pedagang Quraisy yang lain. Teman-teman, kalau kejadiannya itu pada tahun ini, tidak ada yang aneh. Sebab hak-hak perempuan dan bagaimana perempuan muncul di panggung sejarah itu sudah setara dengan laki-laki. Tapi pada masa itu di mana perempuan menjadi warga kelas 2 dan dimarginalkan, tapi Khadijah dapat survive sehingga berhasil dalam bisnis, berarti Khadijah bukan main-main. Berarti Khadijah adalah sosok yang memiliki kepribadian unggul luar biasa. Jadi dari sisi ini kita dapat melihat bahwa Khadijah memiliki kecerdasan intelektual. Bagaimana dia mengatur bisnisnya, bagaimana dia memilih SDM, bagaimana dia mengupdate barang-barangnya, bagaimana dia membaca pasar. Sehingga Khadijah memiliki aset bisnis yang besar. Memang Khadijah ini sudah pernah menikah 2 kali ya. Yang salah satu suaminya meninggalkan harta yang besar. Tapi kalau dia tidak bisa mengolah itu dengan baik, ya bakal bangkrut. Khadijah pertama kali menikah dengan Atiq bin Aidh. Lalu kemudian meninggal dunia, dia menikah dengan Abu Halah. Abu Halah ini seorang pengusaha besar. Abu Halah juga meninggal dunia. Lalu orang berlomba-lomba datang untuk meminang Khadijah. Ya, tapi Khadijah menolak itu karena Khadijah tahu motif mereka dalam urusan uang. Jadi Nabi SAW kemudian mulailah berdagang harta Khadijah. Saudara, ternyata Nabi mulai berdagang itu mengungkapkan satu sifat yang paling menonjol dalam diri Nabi selain as-sadiq dan al-amin. Selain jujur dan amanah. Apa itu? Nabi ini punya sifat easy. Punya sifat memiliki kepribadian yang mudah. Jadi bukan complicated person Nabi itu. Ada orang yang complicated ya, artinya susah, berunding sama dia itu susah. Tapi ada orang yang pribadinya itu easy, mudah. Nabi sendiri bilang begini, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Allah menurunkan kasih sayang kepada seorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika berhutang, mudah ketika menagih hutang. Subhanallah. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tidak mempersulit sesuatu. Teman-teman sekalian, dari hal-hal yang kecil ya, misalnya begini. Saya sering perhatikan ketika ada buka bersama misalnya. Restoran sangat padat. Pengunjung-pengunjung overload. Pegawai-pegawai tidak berhenti untuk melayani. Dan mereka juga orang yang berpuasa. Di antara peserta yang buka puasa bersama sama kita itu ada yang pesannya itu saya pesan ya. Misalnya dia pesan es teh manis. Tapi esnya dikit aja. Gulanya tolong dipisahin ini begini, dibikin banyak sekali. Atau dia pesan misalnya pesan makanan. Oh tapi nanti ininya sedikit, ininya dipisahin sama ininya enggak mau ini. Itu membuat sulit orang. Atau orang yang menawar terlalu. Ya,
selisih harga sedikit, dia menawar yang bagi dia sebenarnya harga itu tidak begitu penting. Dengan selisih harga yang tidak terlalu mencolok. Tapi dia sulit sekali, sanggup keliling pasar untuk memilih mana yang paling murah yang bisa dia dapatkan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang suka, yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika berunding. Nabi SAW menunjukkan pribadi itu. Khadijah radhiyallahu anha itu seorang yang memang cerdas luar biasa ya. Karena itu Khadijah tidak langsung melepas Rasul SAW untuk berdagang sendiri. Sebab dia secara teknis belum memiliki pengalaman dagang. Walaupun dia bisa dipercaya. Maka Khadijah menyertakan Maisarah. Maisarah inilah yang pergi berdagang bersama Nabi SAW. Waktu pulang, Khadijah tanya ke Maisarah, gimana perjalanannya? Maisarah bercerita tentang seluruh kepribadian Nabi yang terpuji. Maisarah berkata begini, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia perilakunya, akhlaknya seperti Muhammad. Dia adalah orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, bisa dipercaya, kemudian macam-macam berbuat baik kepada orang lain, terus begitu. Setiap kali pulang dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dia mendengar Maisarah ini selalu bercerita yang baik tentang Nabi, maka muncullah rasa suka dalam diri Khadijah. Saudara, ini menarik ya, bahwa jatuh cinta dimulai dari perempuan itu enggak apa-apa. Yang terlarang adalah menawarkan diri dengan cara murahan. Perempuan harus harga dirinya itu enggak boleh jatuh di depan laki-laki. Sebab sebrensek apapun laki-laki, kalau dia melihat perempuan, anak perempuanmu, saudara perempuanmu itu jatuh nilainya di depan mereka, dia tidak akan pernah dihargai. Walaupun kemudian dia menikahinya, maka dia akan selalu diremehkan. Jadi cara seseorang ketika menawarkan saudaranya, anaknya atau apanya untuk dicarikan jodoh, harus dengan cara yang terhormat. Begitu juga perempuan. Khadijah jatuh cinta, tidak ada yang salah. Hukum Islam ini ada 5, teman-teman sekalian. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hukum yang 5 ini hanya mencakup perkara-perkara yang bisa dikontrol oleh manusia. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, enggak masuk dalam hukum yang 5. Dalam agama enggak ada, dilarang lapar, enggak ada. Sebab lapar tidak bisa dikontrol. Dilarang haus, tidak ada. Yang ada adalah walaupun lapar, kamu enggak boleh maling. Itu ada. Sebab mengambil dengan meminta, merampok dengan berbisnis, itu adalah pilihan yang bisa dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Dilarang membenci, enggak ada. Yang ada adalah jangan sampai kebencian kamu kepada seseorang itu membuat kamu menzalimi satu kaum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, bikin kamu enggak adil, enggak boleh. Gitu. Jadi hukum-hukum agama itu dilarang jatuh cinta, dilarang, enggak bisa. Nabi SAW ketika membagi sembako buat istri-istrinya, Nabi bisa membagi. Yang bisa dia bagi kontrol adalah sembako-sembakonya bisa, makanannya bisa secara adil. Tapi kecondongan hati Nabi nggak bisa. Cinta itu menuntut peringkat. Anda kalau punya 3-4 sendal, pasti ada satu yang paling Anda cinta. Anda punya setengah lusin baju tidur, pasti ada yang selalu Anda pakai. Senang sekali itu. Perempuan punya jilbab 2 lusin, dia pasti ada satu yang paling dia suka. Punya 5 tas, ada satu yang paling dia suka. Anda kalau punya anak 3 orang, 4 orang, pasti ada satu yang paling disayang. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika Anda mengekspresikan itu membuat anak lain merasa terzalimi. Itu nggak boleh. Jadi Nabi ketika dia memiliki banyak istri, pasti ada satu yang lebih dia cintai daripada yang lain. Maka Nabi ketika membagi-bagi sembako itu, Nabi doanya begini, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini cara aku membagi makanan-makanan yang bisa aku kontrol. Tapi kamu jangan cela aku terhadap hal yang tidak bisa aku kontrol. Apa itu? Hati. Enggak bisa. Ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling dia cintai, Nabi berkata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata Aisyah. Orang bertanya lagi, dari kalangan laki-lakinya siapa Rasulullah?
Nabi menjawab Abu Bakar, Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini urusan hati. Jadi Khadijah jatuh cinta kepada Nabi, suatu yang manusiawi. Yang tidak boleh adalah melanggar aturan syariat. Itu tidak boleh. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah punya sahabat karib namanya Nafisah binti Munabbih. Nafisah binti Munabbih ini tempat Khadijah biasa bercerita. Jadi Khadijah setiap Nabi selesai pulang dari dagang, itu datang ke Nafisah cerita, Muhammad itu begini. Datang sekali lagi cerita, Muhammad itu begini. Perempuan tahu insting sama perempuan. Kata Nafisah, kamu mau nikah sama Muhammad? Kelihatan Khadijah ini bersemangat, ada cinta dalam dirinya. Kamu mau nikah dengan Muhammad? Apa kata Khadijah? Emangnya Muhammad mau? Kata Khadijah begitu. Kalau perempuan jawab begitu berarti kan mau tuh. Kata Nafisah, biar aku yang urus. Lihat, Khadijah adalah perempuan yang terhormat, ya. Maka dia memiliki teman yang setara pula menjaga kehormatannya. Nafisah kemudian datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang menyiapkan barang-barang untuk dibawa dagang. Khadijah tanya, Nafisah tanya, berapa umur kamu Muhammad? 25 tahun, kata Nabi. Sudah nikah belum? Belum. Kenapa belum nikah? Kata Nabi, siapa yang mau sama aku? Kata Nabi SAW. Kata Nafisah, gimana kalau Khadijah? Nabi bilang, emangnya Khadijah mau? Paham ya? Bayangkan kalau dialog ini terjadi tahun 2024. Apa kira-kira jawaban Nafisah? Saya yakin ya, Nafisah zaman ini akan bilang begini, ini dari dia nih, gue sama dia tuh dia ngomongin terus, apa, ya kan? Itu menjatuhkan harga diri perempuan di depan laki-laki. Jangan sampai. Dan Nafisah tidak lakukan itu. Ketika Nabi berkata, apakah Khadijah mau? Apa kata Nafisah? Biar aku yang urus. Kasih aku waktu 3 hari, kata Nafisah. Subhanallah. Seolah-olah urusan penjodohan Nabi dan Khadijah ini dimulai dari dialog antara Nafisah dan Muhammad. Padahal sebenarnya dia telah dimulai sebelumnya antara Nafisah dan Khadijah. Ya Allah. Gitu cara menjaga kehormatan perempuan. Lalu Nafisah pulang ke rumahnya dan gak usah ketemu Khadijah lagi, orang udah tahu. 3 hari kemudian dia datang ke Nabi dan berkata, Khadijah setuju. Kau ajak keluargamu untuk datang melamar kepada dia. Lalu terjadilah pernikahan Nabi SAW. Pada saat itu umur Nabi 25 tahun. Umur Khadijah berapa tahun? Dalam pendapat yang paling populer umur Khadijah 40 tahun. Ya, walaupun ada beberapa pendapat yang menyebutkan mustahil Khadijah ini punya jarak lebih dari 10 tahun dengan Nabi SAW. Jadi umur Khadijah maksimal kemungkinan cuma 34-35 tahun. Ada yang berkata umur Khadijah sekitar 30 tahun. Memang Khadijah sudah punya 3 anak ya dari 2 suami. Tapi itu bukan berarti Khadijah sudah tua. Karena zaman itu orang-orang memang sudah menikah pada umur 12 tahun, 10 tahun. Udah biasa itu. Ya, di negeri ini iya pernikahan dini dikucilkan, diserang, tapi memberi alat kontrasepsi kepada pelajar menjadi satu yang lumrah gitu ya. Nah, ini kan membolak-balik logika kehormatan gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Khadijah itu memang benar berumur 40 tahun pun, maka tidak ada artinya bilangan angka kalau sekiranya dia memang sehat. Tidak terlihat tua di dalam diri Khadijah. Jangan Anda bayangkan ini udah seorang janda yang sudah tua. Jangan. Sebab Khadijah itu memiliki kecerdasan fisik yang luar biasa. Selain tadi kita sebutkan Khadijah memiliki kecerdasan intelektual, dapat mengatur perdagangannya dengan baik, Khadijah juga memiliki kecerdasan fisik, ya, physical intelligence ya. Ini tidak banyak orang memiliki ini dan tidak banyak orang yang mengungkapkan ini dalam diri Khadijah. Dari mana kita melihat Khadijah memiliki kecerdasan fisik yang tinggi? Pertama, kalau Khadijah ini benar menikah dengan Nabi umur 40 tahun, lalu kemudian dapat memberi Nabi 6 orang anak. Kan setelah itu lahir putra-putri Khadijah. Yang pertama laki-laki, Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. 6 orang anak. Perempuan sesehat apa pasca 40 tahun masih dapat melahirkan 6 orang anak? Itu kan sehat artinya. Yang kedua, bukti lain. Ketika Nabi suka ke Gua Hira pada
tahun terakhir sebelum beliau menjadi nabi, artinya umur Nabi berapa? 38 tahun. Menjelang Nabi menerima wahyu umur 40 tahun. Nabi menikah tadi umur berapa? 25. Berarti sudah 15 tahun. Usia pernikahan Nabi, Nabi baru menerima wahyu. Berarti umur Khadijah 40 tambah 15 berapa? 55 tahun. Ketika bekal Nabi habis, kadang Nabi yang turun ke bawah untuk mengambil bekalnya. Kadang Khadijah, sebelum habis Khadijah datang menjenguk Nabi, naik ke atas Gua Hira. Gua Hira pada zaman itu, Khadijah harus berjalan kaki dari dekat rumahnya sampai naik ke atas. Jamaah umroh saja sama saya, kalau saya ajak, ayo kita naik ke panas Ustaz. Laki-laki masih muda. Ini Khadijah umur 55 tahun. Sehat sekali ini. Subhanallah. Ya. Nah, inilah yang kemudian menikah dengan Nabi SAW. Saudara, ini waktu kita terbatas sekali, maka saya ingin fokus kepada dua hal. Pernikahan Nabi dengan Khadijah ini, saya bisa sebut sebagai pernikahan yang paling hebat. Kenapa? Sebab dia terlihat bagaimana Nabi SAW sangat mencintai Khadijah sampai jauh hari setelah Khadijah wafat. Buktinya adalah hal-hal yang sepele dari dalam diri Khadijah itu masih diingat Nabi jauh hari setelah Khadijah meninggal dunia. Nabi waktu sudah di Madinah, Khadijah kan wafat tahun 10 kenabian, artinya 3 tahun sebelum hijrah. Tambah lagi beberapa tahun Nabi sudah di Madinah, berarti udah bertahun-tahun nih Khadijah meninggal dunia. Nabi sedang di rumahnya, duduk bersandar begini, setengah berbaring. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Nabi. Nabi langsung bangkit berdiri dan berkata, ya laitaha ukhta Khadijah. Itu sepertinya saudara perempuan Khadijah. Kenapa Nabi tahu? Kata Nabi, sebab ketukan pintunya mirip ketukan pintu Khadijah. Subhanallah. Sebegitunya Nabi SAW ya, terkesan dengan Khadijah sampai cara Khadijah mengetuk pintu pun. Suami-suami hari ini itu perlu waktu berapa hari udah lupa itu sama istrinya, gaya-gaya ya, hal-hal kecil dalam diri istrinya itu. Kira-kira berapa hari Pak antum lupa? Kira-kira gitu ya. Seminggu Ustaz. Udah alhamdulillah kalau seminggu. Ada yang udah lupa sebelum istrinya meninggal dunia. Itu yang lebih parah lagi gitu ya. Nabi itu ingat dengan Khadijah terus. Dan suatu hari ini lebih besar lagi teman-teman. Waktu penaklukan kota Mekah, itu kan tahun 8 Hijriah. Artinya Khadijah sudah meninggal dunia 11 tahun. Nabi di tengah gemuruh manusia banyak. Orang-orang datang kepada Nabi, mengucapkan selamat, meminta maaf, berkonsultasi. Semua orang datang ke Nabi SAW. Ya, karena ini peristiwa besar, Mekah kembali dapat direbut. Di tengah hiruk pikuk manusia itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah tua datang kepada Nabi SAW. Begitu Nabi melihat perempuan itu, Nabi minta jalan kepada orang-orang. Dan Nabi kemudian berkata, da'na sa'ah, kasih kami waktu dulu ya. Nabi membuka jubah bagian luarnya, membentangkannya di pasir. Lalu Nabi duduk dan perempuan itu dipersilakan duduk. Nabi melupakan lautan manusia. Nabi menyisihkan waktu sibuknya itu. Dan Nabi berbicara dengan perempuan itu. Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan bagaimana Nabi memperlakukan perempuan yang sudah tua ini. Lalu kemudian mereka berbicara, tertawa, berbicara, tersenyum, berbicara, menangis. Waktu sudah di dalam rumahnya, di tenda, Aisyah itu tanya ke Nabi, siapa perempuan itu sampai engkau begitu di tengah kesibukanmu? Apa jawab Nabi? Dia adalah sahabat karib Khadijah. Dan tadi kami berbicara hari-hari waktu masih ada Khadijah. Ketika ingat pada kenangan-kenangan yang indah, kami tersenyum dan tertawa. Ketika mengingat hal-hal yang pahit dan sedih, kami menangis. Cinta seperti apa itu? Belum lagi bagaimana Nabi terus memberikan teman-teman Khadijah itu daging-daging kurban ketika Nabi berkurban. Aisyah itu berkata, aku masih cemburu dengan Khadijah. Padahal dia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Seperti apa berarti Khadijah memperlakukan Nabi SAW? Bagaimana Khadijah memperlakukan Nabi? Kita bisa lihat bagaimana Khadijah memperlakukan Nabi ini dari hadis Nabi SAW. Umirtu an ubashshira Khadijah bibaitin min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bakal memiliki rumah di surga dari permata yang di situ tidak ada rasa letih, tidak ada teriakan. Berarti
kalau mengikuti hukum Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, pahala itu tergantung dengan jenis amalan, berarti Nabi ketika bersama Khadijah tidak pernah merasa capek dan tidak pernah mendengar teriakan-teriakan. Tutur katanya lembut, dan dia memang benar-benar memberikan rehat bagi jiwa Nabi. Memang perempuan ya, harusnya sekeras apapun, sebadai apapun di luar, ketika suami masuk ke rumah, dia harus merasakan surganya itu di rumah. Jangan sampai para suami menemukan ketentraman lain di luar rumah. Itu berbahaya sekali. Dan itu dilakukan Khadijah. Tapi ada satu kejadian yang luar biasa yang menunjukkan Khadijah ini memang bukan pribadi sembarangan. Kapan itu? Ketika Nabi menerima wahyu. Insya Allah kita sambung bulan depan, insya Allah. Ya, mungkin sampai di sini. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, kalau nggak ada saya minta izin 3 menit lagi lah. Ada yang nanya nggak? Oh, nggak ada. Baik. Kita melihat apa sih rahasia sukses pernikahan Nabi dengan Khadijah? Sebab ada 2 hal sensitif nih, yang sangat sensitif dalam pernikahan sehingga banyak menjadi sumber kegagalan. Dan itu ada dalam keluarga Nabi bersama Khadijah. Yang pertama adalah isu tentang perbedaan usia, perempuan lebih tua. Yang kedua adalah wanita lebih kaya. Ini rentan banget terhadap keutuhan rumah tangga. Tapi bagaimana Nabi SAW dan Khadijah dapat melewati itu? Isu pertama tentang beda usia ya, ini sensitif banget. Tapi kalau kita tadi melihat beberapa bukti tentang kecerdasan fisik Khadijah, berarti wajar kalau kemudian tidak ada isu tentang perbedaan usia ini. Sebab hanya bilangan angka. Namun Khadijah memang benar-benar dapat merawat dirinya. Ini pelajarannya bagi perempuan untuk pandai merawat dirinya secara fisik. Karena laki-laki adalah makhluk visual. Dia melihat itu. Yang kedua adalah dari sisi psikologi. Kan para pakar psikologi itu kan berkata usia paling ideal antara laki-laki dan perempuan itu kan 5-7 tahun, laki-laki di atas. Jadi laki-laki lebih tua dari perempuan. Kenapa? Sebab secara emosional, kedewasaan, perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Lebih cepat matang daripada laki-laki. Sehingga kalau perbedaan umur sebegitu, itu membuat keduanya memiliki ritme dan arus yang sama ya dalam menghadapi persoalan. Tapi ini Khadijah jauh di atas Nabi SAW. Walaupun Nabi lebih muda dari Khadijah, tetapi kedewasaan Nabi tidak kalah dengan Khadijah. Ini dibuktikan dari testimoni Halimatus Sa'diyah ketika Nabi menyusui di rumah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kan berkata begini, kita sudah pernah jelaskan ini. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang. Dia berkembang sehari seperti anak lain berkembang sebulan. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang setahun. Jadi orang butuh waktu setahun untuk berkembang seperti itu, Nabi cuma sebulan bisa menyaingi itu. Jadi memang Nabi, usia perkembangan mental Nabi itu memang lebih cepat dewasa. Sehingga dia dapat mengimbangi Khadijah, gitu ya. Walaupun ada joke begini, perempuan itu memang sebaiknya menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Sebab ketika kecantikannya memudar, pandangan laki-laki juga udah mulai kabur gitu. Yang kedua adalah isu tentang wanita lebih kaya. Anda tahu ya, Imam Syafi'i ini unik sekali. Imam Syafi'i itu bilang begini, jangan menikah perempuan yang lebih tinggi darimu dalam urusan harta, kedudukan sosial, keluarga, dan fisik. Saya nggak ngerti, kenapa Imam Syafi'i sampai yang ketiga juga bilang begitu. Jangan menikah perempuan yang lebih tinggi secara fisik, secara tubuh daripada kita gitu ya. Anda boleh nggak setuju, ini kan bukan kata-kata Nabi. Tapi memang perempuan itu godaan untuk bersikap angkuh kepada suami ketika dia merasa punya dan tidak butuh dengan laki-laki itu besar sekali. Karena itu kok bisa keluarga Nabi ini kemudian sangat harmoni,
Tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan, tidak ada pertengkaran-pertengkaran di dalamnya, padahal Khadijah lebih kaya. Kenapa? Yang pertama sebabnya adalah walaupun Khadijah secara materi lebih kaya dari Nabi, tapi keluarga Nabi lebih terhormat dalam kedudukan sosial. Jadi kamu memang lebih kaya, tapi kamu dapat kehormatan begini karena menikah denganku, kamu juga naik. Gitu ya. Jadi dalam urusan kafaah dalam Islam itu sebenarnya lebih kepada tingkat sosial di tengah masyarakat, bukan urusan harta. Yang kedua, yang membuat isu harta ini tidak ada dalam keluarga Nabi adalah Nabi menunjukkan kepada Khadijah sejak awal bahwa dia memang tidak tertarik dengan harta. Dia menikah Khadijah bukan karena hartanya. Khadijah juga menolak pinangan laki-laki lain dan menerima Nabi karena tahu Nabi sangat wara', tidak menyembah harta. Terbukti bagaimana keuntungan-keuntungan bisnis, bagaimana dalam urusan beliau mengolah perdagangan, Nabi sama sekali tidak memperlihatkan keserakahannya dalam urusan harta. Kalau perempuan melihat Anda, laki-laki, sebagai pribadi yang bisa dibeli dengan harta, selesai kita sudah. Maka jangan mau tunduk karena harta, ya, tunduk karena materi, jangan mau. Ya, kalau perempuan saja matre tidak bagus, apalagi laki-laki, itu jauh tidak bagus lagi. Mungkin ini teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.